Saudara, tema kita hari ini judulnya Kami Seperti Belalang. Ya, kami seperti belalang, ini diambil dari Bilangan 13 ayat 31-33, kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang makan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana ada orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, Nephilim, ya kita udah belajar. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikian firman Tuhan. Ya saudara, apa yang saudara lihat hari ini di dalam hidup saudara, ini menentukan apa yang akan saudara kejar dalam hidup ini. Jadi sekali lagi, apa yang saudara lihat itu akan menentukan dengan apa yang saudara akan kejar. Saudara setuju itu? Ya. Kalau surga yang saudara lihat, saudara bisa lihat surga, maka surga yang akan saudara kejar. Tetapi kalau misalnya dunia yang saudara lihat, saudara hanya bisa lihat dunia, materi, uang, maka dunia, materi, uang akan yang saudara kejar dalam hidup ini. Jadi saudara, demikian juga ketika saudara melihat seperti apa saudara melihat diri saudara, maka saudara akan jadi seperti apa yang saudara lihat tentang diri saudara. Jadi sesuai tema kita, kalau kita lihat di sini, mereka berkata bahwa diri mereka seperti apa? Belalang. Dan karena mereka melihat diri mereka seperti belalang, maka mereka jadi belalang beneran. Jadi saudara, apa yang saudara lihat tentang diri saudara, ya, gambaran seperti apa yang saudara lihat tentang diri saudara, misalnya kalau saudara lihat aku ini orang bodoh, aku ini gak pinter, aku ini gak bagus, aku ini jelek, aku ini lemah, aku ini punya banyak kekurangan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang menjadi seperti itu apa yang saudara lihat tentang diri saudara. Ya, aku ini, saudara selalu melihat segala sesuatu pesimis, selalu merasa hidup ini sepertinya gak ada semangat hidup. Ya, saudara menjalani hidup yang sepertinya gak ada antusias. Maka apa yang terjadi? Dijamin saudara akan menjalani hidup yang tidak berhasil, gagal dalam hidup ini. Karena saudara sedang memenjarakan diri saudara sendiri. Saudara sedang menghukum diri saudara dengan apa yang saudara lihat tentang diri saudara. Saudara mengerti maksud saya? Jadi saya gak tahu hari ini berapa banyak saudara lihat diri saudara seperti apa. Waktu saya berdiri ke kaca, kemudian saya lihat kaca itu di cerminan diri saudara, saya gak tahu saudara berkata apa. Ya, wah ini orang jelek sekali, atau ini orang yang luar biasa, saya gak tahu ya. Tapi apa yang saudara lihat tentang diri saudara, maka saudara akan jadi seperti itu. Itu sebabnya saudara, waktu kita menjalani hidup sebagai pelancong di dunia ini saudara, kita harus jadi orang yang benar-benar berhati-hati dengan apa yang mata jasmani kita dan mata rohani kita lihat mengenai diri kita. Dan saudara, bacaan hari ini bangsa Israel melihat diri mereka seperti belalang. Dan referensi ayat yang kita baca ini peristiwa di mana bangsa Israel telah melakukan perjalanan padang gurun mereka. Dan sedikit lagi mereka bisa menyelesaikan misi mereka, bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan kenyataan mereka gagal bisa masuk ke tanah Kanaan. Itu sebabnya kita perlu belajar dari hidup mereka, kesalahan mereka. Kalau kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 11, dikatakan hal-hal ini terjadi atas mereka sebagai contoh, sekali lagi sebagai contoh. Dan dituliskan sebagai peringatan, sekali lagi sebagai peringatan bagi kita, warning. Yang kepada siapa akhir zaman telah datang. Jadi dikatakan bahwa hal-hal yang terjadi atas mereka di sini sedang yang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah umat Israel yang berjalan dalam padang gurun. Dan dikatakan bahwa perjalanan mereka hari ini telah menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Kata contoh di sini dalam bahasa Yunani adalah tupos. Tupos. Artinya gambar, model, pola, atau contoh. Kalau terjemahan dalam bahasa Korea itu diterjemahkan sebagai cermin. Cermin. Jadi saudara, maka kita bisa mengerti bahwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun telah menjadi cermin untuk setiap kita. Untuk kita boleh ngaca dari hidup mereka. Bahwa kita bisa lihat ada orang-orang yang bisa masuk ke Kanaan, tapi ada orang-orang yang tidak bisa masuk ke Kanaan. Dan kita lihat ada orang-orang yang tidak bisa masuk ke Kanaan sebagai orang kebanyakan, tapi ada orang-orang yang sangat minoritas jumlahnya seperti Yosua dan Kaleb, mereka bisa masuk Kanaan. Jadi saudara, hari ini Alkitab memberitahukan kita model
pola, atau contoh hidup orang-orang seperti apa yang mau kita tiru hari ini? Apakah kita mau menjalani kehidupan iman seperti orang yang mau masuk ke Kanaan, atau menjalani kehidupan iman seperti orang yang tidak akan masuk ke Kanaan? Dan mereka yang tidak bisa masuk ke Kanaan, mereka punya iman yang melihat diri seperti belalang. Mari kita lihat model, contoh, pola untuk kita pergi ke Kanaan, dalam arti adalah surga, kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi saudara, Kanaan itu adalah gambaran surga atau kerajaan Allah. Dan awalnya saudara, umat Israel mereka diperbudak di Mesir, kemudian mereka dibawa ke padang gurun. Dan setelah itu perjalanan mereka dari padang gurun, tujuan akhir mereka, sekali lagi perhatikan baik-baik, tujuan akhir mereka adalah untuk mereka bisa dimasukkan ke Kanaan, ke tanah perjanjian, dalam hal ini adalah artinya surga. Jadi saudara harus tahu, dengarkan baik-baik, saudara harus tahu bahwa tujuan Alkitab ditulis, saudara, tujuan Alkitab ditulis adalah untuk memberitahu kita cara pergi ke surga. Jadi saudara, mengapa Tuhan mau kita pergi ke surga? Karena untuk kita tinggal dan hidup bersama Dia. Jadi hari ini saya mau tanya, maukah saudara hari ini hidup dan tinggal bersama Tuhan selamanya? Mau? Ya, mau. Jadi saudara yang belajar Alkitab, saya tahu tujuan saudara belajar Alkitab untuk pergi ke surga, bukan yang lain. Walaupun ada hari ini orang pakai Alkitab buat menjadi solusi-solusi di bumi. Tapi tujuan Alkitab ditulis bukan itu. Tujuan Alkitab ditulis adalah untuk saudara bisa pergi ke surga. Alkitab adalah peta untuk saudara pergi ke surga. Sama seperti saudara mau pergi kuliner, ya, misalnya ke Pandai Indah Kapuk atau ke Pluit atau ke mana di kota. Saudara butuh GPS, saudara nggak pernah ke sana. GPS untuk kuliner tapi ini GPS. Alkitab adalah GPS buat saudara buat pergi ke surga. Maka saudara, surga harus jadi tujuan akhir perjalanan ini. Baru itu sukses, berhasil. Dari semua agenda hidup saudara, agenda yang paling penting, saudara memastikan bahwa saudara harus bisa sampai ke sana. Maka kita yang mau ke surga, kita harus belajar dari pola ini, cermin ini, model ini. Dan sejak mereka keluar dari Mesir, masuk ke dalam perjalanan padang gurun sampai mereka tiba di Kanaan, ini akan jadi model bagi kita semua yang mau pergi ke surga. Dan kalau saudara memang tidak ada rencana mau ke surga, lupakan model ini ya, buang aja, nggak usah dilihat. Ya, lupakan model ini. Kalau itu bukan destinasi akhir hidup saudara, lupakan aja. Nggak apa-apa, nggak usah dipusing ini, bikin pusing aja ini. Ya. Jadi saudara, Mesir dia menggambarkan apa? Mesir ini menggambarkan apa? Sesuai dengan Wahyu 11 ayat 8, Mesir menggambarkan dunia, katakan dunia. Maka arti rohani dengan melihat bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, ini menggambarkan bahwa hidup kita adalah orang-orang yang telah ditarik keluar dari dunia. Oke? Dan setelah itu, setelah kita ditarik ke dunia, kalau kita lihat di sini polanya dimasukkan ke padang gurun, maka kita bisa mengerti bahwa padang gurun adalah gambaran apa? Saudara ditarik dari dunia dimasukin kemana hari ini? Sama Tuhan? Gereja. Di padang gurun adalah gambaran gereja. Ya. Stefanus mengatakan ini di Kisah Rasul 7 ayat 38, ya. Dikatakan bahwa Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun. Tetapi kalau soal lihat di terjemahan King James Version, saya terjemahkan, ini dikatakan seperti ini. Inilah dia, dalam hal ini Musa, yang berada di, kata yang dipakai, gereja padang gurun. Oke? Saudara nggak akan temukan di terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris yang dipakai adalah gereja padang gurun. Jadi Stefanus menjelaskan bahwa ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun digambarkan sebagai gereja, maka artinya jemaat Israel menggambarkan padang gurun, menggambarkan kehidupan kita hari ini bergereja. Bergereja. Saudara mengerti? Jadi padang gurun adalah gambaran kehidupan saudara sedang bergereja. Jadi kita ke gereja setiap hari Minggu, kita sedang latihan dalam perjalanan padang gurun. Dan ada orang yang mungkin kita datang gereja seminggu sekali, ya. Tapi beberapa pekerja mungkin bisa datang lebih dari sekali ke gereja. Ya, nggak seminggu sekali, mungkin bisa seminggu 2 kali, 3 kali. Semakin sibuk mungkin bisa tiap hari ya ke gereja ya, karena ada tugas yang harus dikerjakan, ya kan. Seperti hari ini kita lagi mau renov gedung baru kita, ya, tempat baru kita, mungkin kita akan lebih banyak ke sana.
memastikan semua pekerjaan proyeknya berjalan dengan baik, jadi kita akan lebih banyak pergi ke gereja, ya. Dan perjalanan akhir kita adalah masuk ke Kanaan. Kanaan adalah gambaran, artinya adalah gambaran kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ini sesuai dengan Ibrani pasal 3 dan Ibrani pasal 4. Saudara bisa baca sendiri nanti. Jadi saudara, gereja bukan perjalanan akhir kita. Perjalanan akhir kita adalah Kanaan. Adalah untuk kita sampai ke surga. Dan saudara, setiap kali ada pergeseran di dalam tahapan kehidupan iman saudara yang di depan model, di depan saudara ini. Setiap ada pergeserannya, maka status saudara juga akan berubah seturut dengan pergeseran tahapan ini. Saudara tahu itu? Jadi saudara, ketika kita masih di Mesir, ya, waktu di Mesir mereka statusnya sebagai apa? Budak. Jadi ini menggambarkan apa? Waktu kita belum ditarik masuk ke dalam gereja, kita adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Setuju? Ya. Kita diperbudak oleh dosa, kita nggak berdaya. Ya. Pikiran hati kita hanya melekat kepada dunia, dikuasai oleh hal duniawi. Ya, dikuasai oleh uang, nama baik, pengakuan, percabulan. Kita susah sekali terlepas dengan dosa. Waktu kita susah sekali terlepas dengan dosa, terlepas oleh kekhawatiran dunia, kita seperti diperbudak, betul? Betul, kita seperti diperbudak. Tetapi hari ini pun meski kita sudah pergi ke gereja, kita masih bisa juga diperbudak. Betul nggak? Kita boleh ke gereja, tapi kita masih hatinya dikuasai oleh kekhawatiran akan materi, dikhawatirkan oleh hal-hal dunia. Artinya kita belum merdeka. Kenapa kita belum merdeka? Berarti kita harus terus lebih banyak bergereja. Supaya kita tidak dikuasai oleh hal-hal dunia sebenarnya. Jadi meski kita ke gereja, kita masih bisa diperbudak. Itu sebabnya kita butuh firman yang bisa membebaskan kita dari ikatan perbudakan itu. Itu sebabnya Yesus berkata di Yohanes 8:32 dikatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Jadi bagaimana kita bisa dibebaskan dari perbudakan dosa? Hanya melalui apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Baru kita bisa diputuskan dari setiap perbudakan itu. Jadi setelah kita masuk ke gereja, kita semua ini sebenarnya latar belakangnya seperti budak. Kumpulan-kumpulan budak yang dikumpulkan masuk ke dalam gereja. Ya. Saudara bilang, masa sih aku keren gini, aku ganteng gini, masa aku budak? Ya, mungkin mukanya keren, mungkin mukanya ganteng ya. Tapi rohnya roh budak, itu maaf aja gitu ya. Ya itu sebabnya tidak heran mungkin ada orang yang pertama kali datang ke gereja kita, mungkin kelakuan budaknya belum banyak berubah. Ya, datang gereja pakai bajunya juga datang gereja pakai mungkin compang-camping lah, celana pendek lah gitu ya. Seperti mau ke pasar gitu ya, atau dengar firman ketiduran, nggak apa-apa. Itu artinya dia masih membawa status lamanya budak. Itu sebabnya dia butuh gereja. Ya, makanya kita nggak pernah anti kalau ada orang yang aneh-aneh datang ke gereja kita ya. Kita hanya lihat, oh ya masih bawa status lamanya ya. Yang tidak tertib ya, bergereja tapi tidak tertib ya, kita paham. Kenapa? Karena status lamanya masih nempel. Karena dia sedang mau diubah status yang baru. Ya, jadi atau ada orang datang ke gereja kita, dia masih tercampur antara prinsip-prinsip dunia yang dia belajar di luar marketplace atau prinsip-prinsip yang dia belajar di mana yang kita nggak tahu, kecampur-campur sama firman yang di sini dia jadi bingung. Ya bingung dia. Dan kita bisa mengerti, nggak apa-apa. Maka saudara, setelah kita dipisahkan, ditarik keluar dari dunia, kita dimasukkan ke gereja, yaitu padang gurun, status kita berubah. Seturut kita masuk ke gereja, status kita dari budak berubah menjadi statusnya apa? Umat Allah, jemaat Allah. Status kita berubah. Jadi saudara, setelah kita sudah dilatih dan dengan firman Tuhan, jadi di gereja tujuannya apa? Kita semua dilatih, diperlengkapi. Untuk kita jadi apa? Jadi budak? Bukan. Untuk jadi apa? Jadi umat Allah. Maka itu sebabnya kelakuan kita pelan-pelan mulai digeser supaya seperti jemaatnya Allah, umatnya Allah, orangnya Allah. Saya tahu orangnya Allah? Saya tahu orangnya Allah? Kalau saya baca bahasa Inggris dia tulis sebagai my people. My people. So tahu arti my people? Waktu Tuhan bilang this is my people.
Ini orangku. Saudara ngerti itu? Mungkin dalam bahasa Indonesia saudara sulit menemukannya, tapi kalau bahasa Chinese kita ngerti sekali kata itu. My people, saudara tahu? My people kalau dalam bahasa Teochew itu adalah katinang. Katinang bukan sekedar my people, bukan sekedar orangku, bukan. My people, katinang itu artinya apa? Ini keluarga kita, ini gengnya kita. Ya. Ini kita nih solid di sini, ini nih rasnya kita, itu my people, itu istilahnya. Orang sendiri namanya. Nah, my people itu orang sendiri. Nah, itu bayangin kalau Tuhan bilang saudara, ini orang saya sendiri. Siapa yang berani? Ya, backingannya Tuhan. Jadi saudara, setelah saudara masuk ke gereja, status saudara menjadi umat Allah, orangnya Tuhan, ya, orangnya Tuhan, miliknya Tuhan, jemaat Tuhan. Maka bergeser waktu saudara masuk ke Kanaan, masuk ke kerajaan surga, status saudara berubah jadi apa? Jadi raja, jadi raja. Dengan R-nya huruf kecil tapi ya, raja. Itu sebabnya Tuhan sebut dirinya sebagai apa? Raja di atas segala raja. Saudara ada raja-raja kecil, tapi raja besarnya siapa? Tuhan. Maka saudara akan memerintah bersama Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Maka saudara bukan lagi budak, tapi saudara adalah raja. Sesuai dengan Wahyu 19 ayat 16. Saya bacakan, dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu apa? Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, bagi saudara yang mau pergi ke surga, ini role modelnya, ini polanya, ini konsepnya saudara yang mau pergi ke surga. Jadi sekarang saudara ada di mana posisinya? Ya, ada di mana sekarang? Padang gurun ya. Tapi boleh nggak kalau kita mau masuk kerajaan surga sekarang? Bisa nggak? Bisa ya? Oh udah pintar ya. Gimana caranya? Dengerin khotbah yang berjudul Di Mana Surga. Saya akan tahu caranya. Pergi ke surga walaupun masih di bumi. Ya, jadi saudara, jadi kalau kita nggak suka hadir di gereja, artinya kita sedang mengambil status kita sebagai apa? Turun lagi kan? Jatuh lagi. Jadi apa statusnya kalau nggak mau ke gereja, turunnya jatuhnya apa? Budak ya. Jadi saudara, masalahnya kadang-kadang kita bisa kadang jadi budak, kadang-kadang bisa jemaat Allah, kadang-kadang bisa jadi raja mungkin. Tergantung posisi pertumbuhan rohani kita up and down. Kalau masih up and down bisa seperti itu. Tapi yang pasti kalau Yesus datang kedua kali, semua kita akan jadi raja untuk memerintah bersama Yesus. Amin. Masalahnya saudara adalah di dalam pola ini Israel tidak berhasil masuk ke Kanaan. Semua orang gagal masuk. Generasi yang pertama gak ada yang masuk. Bahkan termasuk Miriam, Harun, Musa gak bisa masuk tanah Kanaan. Termasuk semua generasi pertama yang telah disensus. Yang masuk adalah hanya generasi yang kedua. Generasi pertama yang bisa masuk hanya siapa? Joshua dan Kaleb. Jadi saudara, jadi mereka gagal masuk ke Kanaan. Maka saudara bercermin dari bangsa Israel, kita bisa lihat bahwa ada angkatan atau generasi yang bisa masuk, ada yang gak bisa masuk. Maka saudara, orang yang rajin pergi ke gereja, hello, gereja padang gurun kan? Orang pergi ke gereja, pelayanan dari pagi sampai malam, sampai gelap, menjamin gak bisa pergi ke surga. Serem ya, kalau kita lihat pola ini. Iya dong, kan mereka yang jalan di padang gurun gak masuk Kanaan. Jadi tidak menjamin saudara rutin, rajin ke gereja, menjamin saudara bisa masuk ke Kanaan. Jadi saudara, kalau orang ke gereja, tujuan dia pergi ke gereja bukan mencari surga, perhatikan baik-baik, karena tujuan perjalanan Kanaan pergi kemana? Perjalanan padang gurun adalah kemana? Surga. Jadi kalau dia ke gereja tapi nggak ada rencana mau ke surga, dia ke gereja hanya mau mencari solusi buat di bumi, dia bakal pergi ke surga. Saya ngerti maksudnya? Ya ini polanya soalnya. Jadi saudara, mengapa generasi yang pertama gagal masuk Kanaan? Kita akan belajar supaya kita jangan gagal. Jadi mengapa mereka gagal masuk Kanaan? Dalam arti gagal kalau bagi kita gagal masuk ke surga. Kita harus jawab ini, kita harus bisa jawab ini. Kalau kita nggak bisa jawab, kita nggak akan dapat solusi untuk kita bisa pergi ke surga. Betul nggak? Kita harus tahu jawabannya. Menurut saudara, mengapa mereka gagal masuk ke Kanaan? Yang ada gambar kerajaan surga. Saya mau coba jawab, kenapa mereka gagal? Nggak punya imannya, oke. Siapa lagi? Nggak taat. Berontak. Apa lagi?
Sungut-sungut. Tidak percaya. Apalagi? Jawabannya adalah karena mereka melihat tanah Kanaan. Ya, setuju? Setuju? Ada yang tidak setuju? Karena mereka melihat tanah Kanaan. Nggak setuju? Oke. Yang bilang nggak setuju kenapa? Yang setuju kenapa? Yang setuju kenapa? Karena ketika setelah melihat tanah Kanaan ternyata yang menduduki situ penduduk enak. Terus? Jadi dia mulai takut, khawatir, terus imannya jadi goyah. Itu cluenya. Itu cluenya. Setelah mereka melihat, mereka malah jadi goncang imannya. Jadi jawabannya karena mereka melihat tanah Kanaan. Padahal tanah Kanaan sudah begitu sangat dekat. Dan Tuhan bilang, masuk, kuasai, duduki tanah itu. Tetapi mereka berkata apa? Tunggu. Sangat tidak bijak kalau kita main masuk-masuk aja. Kita harus survei dulu, lihat-lihat di dalam ada apa. Bikin satu hitungan kalkulasi, jangan main hajar-hajar aja. Kita perlu survei dulu, lihat di dalamnya seperti apa. Maka mereka kirim 12 pengintai mewakili 12 suku. Kemudian mereka memata-matai tanah itu. Ya, mereka mau cari tahu gimana cara naklukin tanah itu. Padahal jelas perintah Tuhan masuk, kuasai, taklukan. Dan setelah mereka masuk, mereka lihat bahwa memang benar tanah itu subur. Tanah itu luar biasa sekali bagus. Sesuai dengan bilangan 13:23 dikatakan ketika mereka sampai ke lembah Eskol. Dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandang buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. So bisa bayangin satu tandan anggur butuh 2 orang yang gotong. So bisa bayangin betapa besar dan beratnya buah anggur itu. Betapa sangat suburnya negeri itu. Akan tetapi saudara, masalahnya mereka bukan hanya lihat tanah yang subur, tanah yang diberkati. Selain itu mereka lihat tadi ada suku Enak, keturunan Nefilim yang tinggal di sana. Sesuai dengan bilangan 13 ayat 31. Dan kita sudah bahas tentang suku Enak ini di tema tentang Nu dan Nefilim, tentang suku Enak bikin enak, dan juga kita udah bahas di tema tentang 5 batu licin. Jadi untuk tahu suku Enak saya harus dengar 3 sisi ini. Jadi saudara, pertanyaannya gini, apakah Tuhan pernah kasih tahu mereka bahwa di tanah itu ada orang-orang raksasa? Hati-hati lu. Ya, kamu masuk situ, di situ ada orang raksasa, ada? Enggak ada. Tuhan cuma bilang tanah itu tanah yang sangat berlimpah oleh susu dan madu. Dan mereka lihat bagaimana tanah itu sangat subur dan diberkati. Tetapi sekarang waktu mereka survei, mereka malah lihat ada raksasa di sana. Dan setelah mereka lihat raksasa-raksasa itu yang menguasai tanah itu, yang diisi oleh orang-orang yang kata mereka bisa makan manusia, mereka lihat diri mereka seperti apa? Seperti belalang. Sesuai dengan bilangan 13:33. Jadi Tuhan gak pernah bilang awas waktu kamu masuk di situ ada raksasa. Tapi sekarang kita lihat, kita coba bedah laporan 10 pengintai. Pertama kita lihat 10 pengintai bilang apa? Laporan mereka bahwa kata itu dimulai dengan kata apa? Kami lihat. Kami lihat. Jadi di sini berdasarkan dengan apa yang dilihat. Kami lihat. Makanya saudara tadi di pembuka khotbah saya berkata apa? Hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Karena apa yang saudara lihat akan menentukan arah tujuan hidup saudara kemana. Kami lihat. Dan setelah kami lihat, setelah mereka melihat, mereka lihat diri mereka seperti apa? Belalang. Jadi setelah kami lihat, diri kami jadi belalang. Jadi setelah kami jadi belalang, berikutnya dikatakan apa? Demikian mereka lihat kami. Jadi setelah kami lihat diri kami belalang, orang lain lihat kami juga seperti belalang. Tapi dari tadi kalau kita lihat, siapa yang lihat siapa? Diri mereka lihat diri mereka sendiri. Dasar pandangan dan pertimbangan dia berdasarkan siapa? Diri sendiri. Hasil akhir, pertimbangan akhir dari melihat diri sendiri dan melihat apa yang orang lain lihat tentang diri kita, hasilnya adalah kami jadi seperti belalang. Tuhan gak pernah berkata kalian ini belalang. Gak pernah. Kalian gak akan bisa lawan raksasa ini karena kalian tuh masih belalang. Gak ada. Tuhan hanya berkata masuk, taklukan tanah itu, rebut tanah itu. Jadi
malah mereka lihat kami seperti belalang dan demikian mereka lihat kami. Jadi yang menjadi concern daripada Israel apakah kata Tuhan, apa yang Tuhan lihat? Ya seperti itu. Tidak. Yang jadi concern mereka adalah apa yang mereka lihat tentang diri mereka. Jadi apa yang kami lihat dan orang lain lihat kami itu yang penting. Jadi saudara hari ini saudara harus jadi orang yang benar-benar kenal diri saudara dengan baik. Seperti apa yang Tuhan lihat tentang diri saudara. Jadi saudara jika enggak, kita akan mengukur diri kita menurut apa yang kita rasa, kita lihat. Atau orang lain bilang apa tentang kita. Dan kalau kita nggak kenal diri kita dengan baik, perhatikan baik-baik. Kalau kita nggak kenal diri kita dengan baik, orang lain akan menaruh apa yang dia lihat tentang saudara. Saya ngerti maksudnya? Dan bahayanya ya saudara, ya. Bahayanya adalah kalau bagusnya adalah kalau orang lihat sesuatu yang baik dalam diri saudara dan itu memang benar-benar baik, puji Tuhan. Oke. Tapi bahayanya adalah kalau orang lain lihat saudara dan yang dia lihat itu salah, itu yang negatif dan saudara percaya. Atau bahayanya lagi kalau itu sesuatu yang baik, seperti dia mengatakan hal yang baik, orang lain mengatakan hal yang baik tentang saudara. Tapi ternyata saudara belum sampai sebaik itu. Itu saudara aminkan. Berarti itu adalah namanya apa minggu lalu disebut apa? Khalak, kita udah belajar. Menyanjung, dalam bahasa Ibrani itu menyanjung. Pujian yang palsu. Akhirnya kita bertumbuh gak? Enggak. Karena kita udah dipuji-puji padahal kita belum nyampe, belum di segitunya. Jadi siapa diri kita itu harus berdasarkan ukuran bahwa apa kata Tuhan terhadap diri kita. Bukan apa kata diri kita buat diri kita sendiri, bukan. Nah saudara, gawat yang paling gawat adalah kalau saudara percaya kata orang atau kata diri saudara sendiri, ya, buat sesuatu yang negatif dan padahal nggak seperti itu dan saudara aminkan. Dan saudara akan dipenjara oleh pemahaman ini. Jadi saudara gini, sesi hari ini menurut saya, ini adalah kita sedang melakukan peperangan yang sangat luar biasa dengan yang namanya apa ya? Ini firman mungkin secara teoritis, tapi secara prakteknya menurut saya, ini peperangan rohani yang luar biasa buat setiap kita hari ini. Yang notabene kita mau berkata bahwa kita semua mungkin yang akan berkata, saya memang gak akan berhasil dalam hidup ini. Saya gak bisa sembuh. Saya memang gak akan bisa sukses dalam hidup ini. Saya akan selalu gagal. Semua ini yang saat ini akan jadi, yang sedang akan kita perangi adalah momok-momok yang pernah kita bawa dalam hidup kita. Itu yang sedang kita perangi siang hari sebenarnya. Teorinya begini, tapi peperangannya gak gampang. Kita akan terus, kalau kita anggap diri kita gak punya kemampuan, kita akan terus jatuh bangun di dalam rasa tidak mampu dan tidak berdaya. Terus di penjara, gak bisa keluar dari penjara itu. Karena itu yang kita lihat, itu yang kita yakini. Jadi kalau itu sesuatu yang negatif saudara pegang, saudara aminkan, saudara gak akan jadi orang yang berhasil dalam hidup ini. Itu akan terjadi. Saya ingat waktu saya masih duduk di bangku SMP, waktu itu suatu saat saya berantem sama kakak perempuan saya. Berantem adu mulut lah ya, namanya anak kecil ya. Berantem adu mulut. Kakak saya bilang satu kata, dia bilang gini, saking dia marah ya. Dia bilang gini, kalau lu bisa jadi orang sukses, potong leher gua. Dan ingat loh, itu siapa yang ngomong? Kakak perempuan saya. Siapa dia? Orang yang paling dekat dalam hidup saya. Jadi saudara dengar baik-baik. Orang lain ngomongin jelek tentang saudara yang gak dekat, itu mungkin gak powerful bunyinya. Tapi kalau itu diucapkan oleh seseorang yang penting dalam hidup saudara, papa saudara, mama saudara, saudara kandung saudara, siapa orang yang dekat hidup saudara, ngomong sesuatu yang negatif dan saudara percaya itu, saudara aminkan, itu akan terjadi. Dan akhirnya waktu saya ngalamin perjalanan hidup saya, saudara, saya banyak sekali loh masalah, banyak sekali gagal dalam hidup ini. Kemudian saya mulai aminkan, kayaknya diomongin bener loh. Saya memang gak akan jadi orang yang berhasil, saya akan gagal terus, saya gak akan jadi orang yang sukses dalam hidup ini. Saya aminkan itu. Dan saudara, di dalam perjalanan saya banyak kegagalan-kegagalan yang sepertinya apa yang dia katakan seperti nubuat itu jadi benar. Dan saya harus keluar dari pemahaman ini setelah saya belajar firman ini.
Saya harus keluar dong dari pemahaman bahwa saya akan selalu gagal. Saudara, waktu saya kerja di perusahaan saya yang terakhir, waktu itu saya sambil menggembalakan jemaat. Jemaat saya ngalamin penurunan terus. Dan akhirnya saya memutuskan saya harus resign karena saya harus ngurusin jemaat saya. Dan waktu itu saya adalah kandidat untuk menggantikan bos saya sebagai direktur. Waktu itu saya manajer pegang 3 divisi. Dan kebenaran direktur saya mau resign. Jadi waktu itu saya dipersuasif oleh komisaris untuk saya menggantikan posisi dia. Tapi saya mikirin pelayanan saya. Jadi akhirnya saya resign sebelum direktur saya resign. Kecepatan, kalah cepet ya. Dia sih ngomongnya udah sampai tahunan, saya mau resign. Saya gak pernah ngomong, tiba-tiba resign, kaget dia. Jadi saya yakin mungkin dia kurang happy. Jadi waktu saya resign, waktu itu saya pamit di depan board seluruh manajer, saya pamit. Waktu saya mau pamit, saya pamit depan seluruh manajer, direktur saya bilang gini loh, waktu itu saya belum ada kerjaan loh. Jadi saya resign tuh saya belum gak ada kerjaan, nganggur saudara, demi bela pelayanan saya di gereja lama saya. Ya saya belum tahu mau kerja apa. Direktur saya kasih satu pesan terakhir seperti ini, di depan semua manajer. Saya tahu dia bilang apa? Menurut saudara, dia bilang gini, saya masih ingat sampai hari ini. Pokoknya dia bilang, nanti jangan lupa pulang. Jangan pulang udah hancur-hancuran, udah masuk kolong bus baru pulang ke sini. Menurut saudara itu sebuah pesan terakhir berkat atau kutuk? Ya. Disyukurin lu, nanti lu keluar sini pasti lu masuk kolong truk, kolong bus lu. Saudara, saya belum lihat hidup saya berhasil toh. Saya bisa aminkan toh, ya sekarang saya udah berhasil di bisnis saya. Tapi dulu kan saya belum ada bisnisnya. Hari itu pasti itu seperti momok buat saya. Seperti, ya bisa bener nih. Tetapi saudara, saya berjuang mati-matian. Akhirnya saya punya bisnis, saya mulai kembang bisnis saya. 3 tahun bisnis saya mulai berkembang, sangat berkembang. Dan 2 tahun lalu saya dengar direktur saya kena stroke. Dan dia main ke rumah saya cerita, lu tahu gak gue kena stroke? Gak tahu, ya memang gak pernah ada komunikasi, dia kena stroke. Dia baru recovery 2 tahun lalu dari stroke-nya. Gitu. Jadi saudara, kita bisa jadi kecil hati buat semua kata-kata yang orang beri buat kita. Kalau itu negatif. Tapi saudara bisa jadikan itu cambuk. Saudara bisa berjuang mati-matian keluar dari kata-kata itu. Saudara bisa jadi orang yang manja dan pesimis ketika ada kata-kata negatif itu masuk ke dalam hidup saudara. Saudara bisa pakai itu. Saudara bisa ambil itu, aminkan itu dan bikin hidup saya hancur. Saudara gak bisa bikin orang untuk tidak lempar kotoran ke muka saudara. Saudara gak bisa bilang, ngomongin bagus-bagus dong tentang saya. Gak bisa saudara. Semua orang bisa ngomong yang jelek tentang saudara. Bisa lempar sampah ke muka saudara. Tapi tugas untuk buang sampah itu keluar lagi atau aminkan masukkan dalam hati saudara, itu tugas saudara. Saudara dimaksud saya. Dan kalau saudara orang yang cerdas, saudara bisa harus tahu, makanya gini, kalau kita gak kenal diri kita dengan baik, siapapun lempar sampah ke dalam hidup kita, kita akan bilang apa? Amin. Tapi kalau saudara kenal diri saudara dengan baik, orang mau lempar sampah dan itu kalau memang benar sampah itu kekurangan saudara harus aminin loh. Amin, saya perlu berubah di situ. Tapi kalau itu bukan saudara, jangan diaminin. Saya ngerti maksudnya. Jadi saudara ini terbuat dari emas atau hanya seperti saudara ini saudara adalah sosok emas atau bukan, itu tergantung respon dan reaksi saudara. Kalau saudara emas, nilai saudara emas, orang mau lempar kotoran sebau apapun dalam diri saudara tetap akan dipungut dan tetap akan indah dan berharga. Karena saudara emas. Tapi kalau saudara belum dilempar kotoran aja saudara bilang saya ini memang kotoran. Saya memang belalang, saya memang jelek. Ya saudara akan jadi kotoran, jadi gak berharga. Jadi kalau saudara selalu berkata ini terlalu sulit. Saya gak akan berhasil. Saya dari dulu memang segini aja. Saya memang gak mampu. Saya gak bisa berubah. Saya memang gak bagus. Saya gak... Saudara ada bikin nasib hidup saudara mau kemana? Jadi tadi kita belajar pola sebuah status yang berubah. Dari budak, jemaat Allah, jadi raja. Nggak mungkin saudara hari ini mau jadi raja. Di bumi aja saudara rasa diri saudara ini seperti belalang.
Belalang nggak mungkin bisa masuk kerajaan surga. Saya ngerti gak sih maksudnya? Jadi apa yang saudara lihat tentang diri saudara, itu saudara akan jadi seperti itu. Kalau saudara lihat, ini orang jelek banget. Lihat depan kaca gitu, ini orang jelek banget, jadi jelek beneran saudara. Makin hari saudara makin sebel lihat orang itu. Dan orang-orang sekeliling saudara juga makin sebel lihat saudara. Kalau saudara gak pernah membayangkan mau jadi apa yang baik di depan, saudara gak akan pernah jadi sesuatu. Jadi saudara, berapa tahun saya berjuang untuk keluar dari problem minder. Saya orang yang dulu minder. Berapa tahun? Ya, saya dulu dikatain Hitachi. Ya, dulu gak seperti ini saudara, ini udah agak bersih ya. Dulu kakak saya kalau ngatain saya, lu Hitachi, lu Hitachi. Hitachi tahu apa? Hitam tapi sangat memalukan saudara. Hari ini boleh ketawa karena sudah tidak hitam. Tapi kalau hitam gimana? Sangat sedih loh. Saya ngerti maksudnya. Ya lu hitam tapi lu Cina gitu. Istilahnya gitu. Sangat memalukan. Ya kakak saya ngatain saya. Jadi rusak gambar diri saya. Minder saya. Berapa tahun? 7 tahun saya keluar dari itu. Berapa tahun saya keluar dari masalah ekonomi saya? 9 tahun. 9 tahun saya berjuang. Saya tahu bagaimana saya keluar minder. Salah satu saya punya problem minder kalau ketemu orang yang lebih tua dari saya. Ya, lebih tua. Minder sekali. Kenapa? Karena papa saya itu sangat angker. Jadi saya kalau lihat orang tua yang lebih tua itu saya minder banget. Saya tahu waktu saya SMA, saya tahu saya punya penyakit problem ini. Saya tahu apa yang saya lakukan? Saya ikut paduan suara di gereja lama saya di GKI. Semuanya isinya om-om, tante-tante. Saya paling kecil. Demi menang loh, anak SMA aja bisa ngerti begitu loh saya. Baru 1 SMA, saya berjuang, saya tahu saya minder. Saya tahu saya minder sama orang tua, saya harus sering-sering ketemu orang yang lebih tua. Jadi untuk ngadepin ketakutan saya harus hadepin itu. Tapi gak improve banyak saudara, gak improve banyak, saya tetap minder. Akhirnya saya jadi manajer, tiap kali saya jadi manajer marketing lagi cialat. Mesti ketemu orang kan minder. Wah tiap kali kalau ketemu orang, supervisor saya kirim. Wah, saya gak pernah mau turun ketemu orang. Ngumpet terus di kantor bikin strategi perang. Tapi waktu udah harus turun ketemu bos-bos, waduh berjuang. Waktu dulu saya di farmasi juga harus ketemu dokter angker-angker. Minder ketemu orang tuh gak berani lihat muka loh. Minder gak bisa keluar. Banyak kan mikirnya daripada keluar katanya, jadi gak ada yang keluar, cuma nyangkut di sini semua. Saya tahu itu problem orang minder. Saya tahu kapan saya menang? Waktu saya bisnis. Nggak ada pilihan, saya harus ketemu banyak orang. Dan saya sembuh. Sekarang mau ketemu siapa aja. Mau yang kaya udah kayak punya apa. Atau yang miskin kayak apapun saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi waktu saya lihat diri saya seperti belalang. Semua orang di sekeliling saudara mengatakan saudara belalang. Siapa yang bikin saudara dilihat seperti itu? Diri saudara sendiri. Kalau saudara nggak bisa menghargai diri saudara, jangan harap orang lain menghargai saudara. Itu sebabnya hidup kita nggak pernah ada terobosan. Karena kita yang bikin diri kita seperti ini dengan apa yang kita lihat. Jadi hari ini Jemaat Kudus NJM memiliki cara lihat yang sama seperti Tuhan lihat tentang saudara. Kalau Tuhan katakan aku akan berkati kamu, bilang amin. Kalau Tuhan berkata aku mau sembuhkan kamu, bilang amin. Kalau Tuhan bilang kamu akan maksimal, kamu akan berubah jadi lebih baik dari hari ini, bilang amin. Amin. Jadi saudara, Kanaan ada tanah yang Tuhan pilih secara khusus untuk kasih sama bangsa Israel. Tuhan udah milihin tanah ini buat mereka, yaitu bicara surga. Tetapi kita bisa seperti mereka, kita malah pengen yang lain, gak pengen surga, pengennya dunia. Seperti Israel, Tuhan udah bilang aku udah siapin kamu, udah kasih tanah yang bagus buat kamu. Tapi respon Israel bilang kita nggak bisa ke sana, kita nggak bisa masuk ke sana, kita nggak mau tanah itu. Maka saya bisa bayangin, waktu mereka jalan setahun, saya tahu nggak kisah ini di mana diambil? Mereka udah jalan hampir 1 tahun. Mereka tuh udah jalan 1 tahun, jalan sedikit lagi mereka masuk. Dan saudara bisa bayangin adegannya Tuhan udah siapin kado yang sangat hebat ini ya. Kado yang luar biasa. Tuhan tuh udah harap, nih Israel rebut, terus mereka seneng banget. Haleluya, haleluya. Tuhan juga ikut seneng. Namanya Tuhan kayak kita punya anak, kita mau kasih kado yang paling bagus, paling mahal, paling berharga. Kita pengen anak kita juga ikut seneng kan?
Waktu dia senang, ekspresi senangnya kita pasti senang kan? Tapi sekarang Tuhan mau kasih nih kado yang luar biasa. Bungkusannya semua udah disiapin. Dan waktu Israel masuk, mereka bilang apa? Kita gak mau ini. Mereka nangis, mereka ngeluh, mereka marah-marah. Saya bisa bayangin, suasananya tadi bisa klimaks. Tiba-tiba jadinya apa? Anti klimaks. Coba saudara bayangkan hati Tuhan waktu lihat sikap Israel. Yehezkiel 20 ayat 6 kita baca. Pada hari itu aku bersumpah, bayangin Tuhan bersumpah loh ya. Kepada mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah yang permai di antara semua negeri. Bayangin, Tuhan pengen banget kasih sama mereka. Tetapi mereka gak mau. Pandangan mereka sama seperti kita hari bisa stuck, hanya bisa lihatnya bumi. Nggak bisa lihat surga. Padahal Tuhan mau kasih surga sama kita. Sesuatu yang lebih baik daripada bumi. Makanya seringkali saya bilang NJM dengar baik-baik. Lebih berasa mana dapat uang 1 miliar masuk rekening bank saudara. Sama dapat firman siang hari di NJM. Lebih berasa mana? Lebih berasa mana dipuji di depan ribuan orang atau dipuji Tuhan? Bohong. Kalau dipuji Tuhan, bohong itu semua. Tukang bohong saudara semua. Masalahnya saudara lebih tertarik orang, saudara mikirin apa kata orang atau kata Tuhan. Kalau memang dipuji Tuhan selama ini. Kata orang. Kenapa dipuji Tuhan gak menarik dibanding dipuji 1000 orang? Karena 1000 orang kelihatan. Tuhan gak kelihatan. Itu sebabnya kita bikin apa-apa karena supaya orang, bukan karena supaya Tuhan. Makanya uang 1 miliar lebih berasa. Waktu masuk ke rekening kita bahagianya itu lebih berasa daripada dapat firman hari di NJM. Apaan sih ini ya, gak bisa buat apa-apa. Kalau 1M saya udah kebayang bisa pakai buat beli motor, beli mobil. Ya kan? Kebayang ini firman saya bisa pakai buat apa. Artinya kita pengen dunia, kita gak pengen surga. Padahal Tuhan bilang ya ampun nak. Dunia itu nilainya hanya kayak kotoran di ujung kuku saya. Tapi kamu pengen banget itu. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan mau kasih yang lebih bagus tapi mereka gak bisa lihat. Dan masalahnya laporan 10 pengintai itu nyebar seperti kebakaran hutan. Nyebar cepat sekali. Hanya butuh 10 orang ngomong. Maka seluruh Israel goncang imannya. Semua jadi takut. Artinya apa? Suara mayoritas mengalahkan suara minoritas. Suara minoritas suara daripada Joshua dan Kaleb. Dan malam itu gara-gara 10 orang suara mayoritas. 2 juta orang nangis mengeluh mau melawan Harun dan Musa. Mereka bilang lebih baik kami mati di Mesir. Mengapa kita bawa di sini? Kita dibawa di sini hanya buat dibunuh. Terus istri anak kita ditawan. Buat apa? Mending kita gak usah keluar dari Mesir. Itu artinya apa? Ngapain kita ke gereja? Ikut Tuhan susah. Mendingan aku hidup enak kayak dulu di dunia. Gak ada banyak aturan. Apalagi di NJM. Sejak di NJM aturannya banyak sekali. Makin banyak firman, belajar banyak firman, semakin banyak aturan. Semakin susah hidupnya. Dulu gak ke NJM, gak terlalu banyak tahu firman, burem-burem bikin dosa gak berasa. Sekarang udah tahu firman, ini gak boleh, ini gak bisa. Bersaksi pun gak boleh sombong. Aduh susah sekali di NJM. Kita balik lagi kita ke gereja lama kita lah. Di NJM susah. Lu jangan ke gereja itu susah loh. Lu hidup udah susah jangan bikin susah lagi. Nah, ya udah hidup udah susah. Cari gereja yang enakan dikit lah, nyanyi-nyanyi tepuk tangan aja kita. Yang usah belajar banyak firman. Tapi Paulus bilang apa? Semakin banyak hukum ditambahkan, semakin kamu akan terpenjara. Tapi itu yang benar. Hukum-hukum itu memenjarakan kita supaya kita cari Tuhan. Jemaat NJM sekarang lebih butuh Tuhan daripada dulu sebelum ke NJM, betul gak? Dulu kan udah berasa yang punya sorga, jalan juga udah kayak berasa di sorga di Melayang. Sekarang jalan juga udah mikir-mikir bahwa sorga kan ke sorga ya. Belum siap ke sorga. Beda. Tapi itu yang benar. Itu yang benar saudara. Jadi mereka bikin kesimpulan akhir mereka. Kita gak bisa ke sana. Itu bukan tanah yang Tuhan mau kasih sama kita. Lebih baik kita jadi budak lagi. Lebih baik kita kembali ke kehidupan lama kita. Status kita yang lama. Sesuai dengan bilangan 14 ayat 3.
Jadi saudara, kadang ikut Tuhan susah sekali loh saudara. Kita ingin nyerah di tengah jalan, susah sekali. Jadi artinya pergi ke surga itu susah sekali. Kadang-kadang kita ingin nyerah. Karena kita mentoknya hanya bisa lihat dunia dan kesenangannya. Dan kadang-kadang waktu Tuhan ngomong janji sama saudara, itu kadang-kadang kenyataan waktu saya jalani hidup ini sangat bertolak belakang. Kadang-kadang saudara dapat janji dari Tuhan, kamu akan sembuh. Tapi kenyataan saudara makin parah keadaannya. Bisnis kamu akan saya berkati, kamu akan sukses. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Kamu akan jadi pribadi yang luar biasa indah. Jadi pribadi yang bagi orang minder, jadi pribadi yang bukan supaya dilihat orang ya, bukannya. Jadi bagi orang minder, karena dia merasa nggak ada yang bagus dalam diri dia. Dia merasa dia nothing gitu. I'm nothing. Jadi untuk jadi berarti aja penting buat orang minder. Tapi Tuhan bilang kamu akan jadi orang berarti, tapi kita lihat hidup kita kok nothing. Nggak ada yang spesial. Terus kita kayaknya mau ke situ susah banget. Jadi saudara, Tuhan lihat saudara sebagai nanti saudara mau jadi apa. Tapi saudara lihat diri saudara, hari ini saya seperti apa. Itu yang menjadi gap bedanya. Tapi saudara nggak pernah mau berjuang jadi seperti yang Tuhan lihat. Jadi dengar baik-baik jemaat NCM hari ini. Apa yang Tuhan ngomong tentang hidup saudara? Apa? Bukan apa yang saudara pengen itu terjadi. Tapi apa Tuhan yang pengen terjadi dalam hidup saudara? Saya kasih contoh lah ya, saudara pengen punya income 300 juta. Tuhan pernah bilang gitu, tapi kenyataan income saudara sekarang baru 3 juta. Terus kayak mimpi di siang bolong. Artinya ada bagian saudara harus melakukan sesuatu dengan cara yang benar tentunya. Untuk dapat income 300 juta itu. Dari 3 juta 300 juta. Kalau siapa yang ngomong? Harus siapa yang ngomong? Tuhan, gak boleh saudara ngomong. Kalau saudara ngomong, jangan coba-coba cari penyakit. Saudara berak darah sekalipun, 300 juta tidak akan ada di tangan saudara. Tapi kalau Tuhan udah ngomong, dengar baik-baik. Tugas saudara berpartisipasi buat itu, supaya itu terjadi. Itu yang saya lakukan dalam hidup ini. Yang penting Tuhan ngomong apa. Itu yang saya mau dengar. Bukan orang lain bilang apa, bukan. Jadi saudara, apa yang saya yakini tentang diri saudara. Kalau saya bilang aku ini budak, jadi budak. Aku ini belalang, jadi belalang. Aku ini umat Allah, jadi umat Allah. Aku ini pemenang, jadi pemenang. Aku ini anak Allah, jadi anak Allah. Aku akan sukses, jadi sukses. Sesuai dengan apa yang Tuhan bilang dulu. Ya. Kalau Tuhan bilang rumahmu ukurannya hanya 4x8, ya sudah bersyukur. Jangan pengen Tuhan, aku pengen rumah kayak lapangan sepak bola. Nggak bisa saudara, Tuhan udah bilangnya segitu doang. Sorry maksudnya, yang penting Tuhan ngomong apa. Jadi saudara, menyadari status kita itu sangat penting. Di mata Tuhan, siapa kita? Harus jelas statusnya. Kalau hidupnya punya status yang jelas, jalani hidup nggak ngasal. Ibrani 3:19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Mengapa mereka tidak bisa masuk? Karena mereka tidak percaya. Apa lawan dari kata percaya? Beriman. Jadi saudara, kita harus memiliki iman yang seperti apa untuk kita bisa sukses dan berhasil. Belajar dari dua pengintai Yosua dan Kaleb. Ya, setelah Israel menjerit, menangis, patah semangat, ya. Yosua dan Kaleb dengar mereka yang patah semangatnya. Yosua dan Kaleb merobek pakaian mereka dan mereka punya respon yang bertolak belakang sama orang-orang ini, dan kita bisa belajar ini dua kunci sukses. Dua kunci menjadi orang berhasil dalam hidup ini. Bilangan 14 ayat 7-8 kita baca. Dan berkata kepada segenap umat Israel, Yosua dan Kaleb, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jadi ini sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan kita lihat kriterianya, dia bilang apa? Jika Tuhan berkenan kepada kita, katakan Tuhan berkenan, kunci sukses pertama. Tuhan berkenan. Jadi kunci sukses untuk kita berhasil adalah Tuhan harus berkenan. Berkenan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkenan, dia akan bawa kita masuk ke surga. Kalau Tuhan berkenan, dia akan bikin saudara sukses. Amin. Jadi sekarang gimana cara saudara, tugas saudara hanya gimana bikin Tuhan berkenan. Itu sebabnya saudara waktu saya hidup dalam dunia ini, tugas saudara adalah hanya cari muka sama Tuhan. Gak usah cari muka sama manusia. Supaya Tuhan apa? Berkenan. Mulai dari cari muka, lama-lama jadi kebiasaan, jadi gaya hidup.
Ya kan belum bisa melakukan yang baik, ya udah kita cari muka dulu deh. Tuhan tahu kalau saudara tulus atau tidak tulus. Kalau saudara misalnya mau sukses, saudara cari muka sama Tuhan supaya sukses, Tuhan tahu. Saudara cari muka sama dia karena ada maunya. Jadi saudara akan dijawab nggak doanya? Enggak. Jadi saudara harus tulus memastikan saudara mau menyenangkan Tuhan. Tuhan bilang kamu akan sukses. Oke, Tuhan kalau aku sukses, Tuhan aku akan lakukan bagianku, aku akan kerja keras, aku akan upgrade diri aku akan, ya Tuhan tolong aku. Ya itu kalau saudara melakukan itu benar-benar sesuai yang Tuhan ngomong. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan gak bilang saudara dalam hal ini, kamu akan jadi orang yang jadi pengusaha yang hebat, tapi Tuhan gak ngomong itu, saudara mau. Ya itu namanya saudara baik-baikin Tuhan untuk supaya jadi itu. Jadi intinya semua orang udah punya jatah masing-masing. Jadi saudara, Tuhan harus berkenan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan keberhasilan buat hidup saudara. Tuhan akan sembuhkan saudara dari sakit saudara. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat persoalan hidup saudara. Kalau Tuhan berkenan. Kenapa? Karena saudara ini orangnya Tuhan, umatnya Tuhan. Katinang. Katinang. Dan apa syarat berkenan? Bilangan 14:9 katakan, janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Dan mereka katakan apa? Joshua Kaleb, kita akan telan mereka habis. 10 pengintai bilang apa? Kita akan ditelan mereka. Tapi Joshua Kaleb bilang apa? Kita yang telan mereka. Keren sekali. Jadi saudara, syarat pertama, Tuhan harus berkenan kepada kita. Syarat kedua apa? Tuhan harus bersama kita. Bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi ini dua hal yang bisa membuat saudara bisa menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini. Yesaya 7:14 katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan bersama kita. Matius 1:21-23 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus akan selalu bersama kita untuk menyelamatkan kita umatnya. 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara melebihi saudara mau hari ini bersama Tuhan. Tuhan lebih mau bersama saudara. Saudara tahu itu? Amin. Berapa kali kita bikin dosa, Tuhan masih sabar nunggu kita berubah dan bertobat. Saudara tahu itu enggak sih? Atau saudara merasa enggak, saya jarang bikin dosa, saya udah bagus sekali ini. Ya. Berapa kali kita bikin dosa dalam pikiran. Tapi saudara, Tuhan dengan sabar hari ini menunggu kita berubah. Saudara, kalau kita umatnya, Tuhan tidak akan pernah mau menjauh dari kita. Tapi membuat Tuhan terpisah dari kita, itu karena dosa kita. Dosa kita bikin kita terpisah dari Tuhan. Dosa itu narik kita keluar dari hadirat Tuhan. Sesuai dengan Yesaya 59:2 dikatakan bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi dosa membuat kita terlempar keluar dari hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan lebih ingin bersama saudara, melebihi saudara ingin bersama Tuhan sebenarnya. Kita lebih ingin bersama dunia, kita lebih ingin bersama teman kita lebih ingin bersama keluarga kita dibanding kita mau bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak kelihatan. Itu masalahnya. Tetapi meski kita masih di dalam dosa, kalau kita umatnya, Tuhan akan terus hari ini melakukan pekerjaan untuk bikin kita ada bersama Dia. Roma 5:8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berdosa. Waktu saudara masih jelek, waktu saudara masih gak bagus, Tuhan mati buat saudara di situ. Artinya siapa yang lebih cinta siapa sekarang? Tuhan lebih cinta kita. Karena kita lagi jelek aja Tuhan cinta. Apalagi kita mulai bagus. Ya, Tuhan akan, gemes banget. Ya. Lagi kelakuannya jelek aja Tuhan cinta. Apalagi kalau udah mulai bagus kelakuannya. Tuhan jadi gemes banget sih kamu. Kesimpulan. Poin pertama adalah iman yang membuat Tuhan berkenan dan mau hidup bersama kita. Itu iman. Untuk menjadi sukses dalam hidup ini diberkati, kita harus menjadi orang yang bukan seperti Israel yang melihat, ya. Bukan pakai melihat, tetapi pakai iman. Iman yang bikin kita bisa berkenan. Bahan bakunya adalah iman.
bukan melihat. Ibrani 11 ayat 1 katakan bahwa iman adalah keyakinan akan apa yang tidak kita lihat. Iman adalah keyakinan terhadap apa yang kita tidak lihat. Kalau sudah lihat, butuh iman enggak? Enggak perlu. Itu sebabnya saudara masih sakit hari ini, ya itu butuh iman. Itu sebabnya saudara belum sukses, ya itu butuh iman. Itu sebabnya saudara kuliah enggak lulus-lulus, ya itu butuh iman. Ya. Saudara ada di sini yang skripsi susah lulus dan butuh iman? Nah, saya orangnya. Ya karena dosennya killer. Dia mau disogok, saya nggak mau nyogok. Jadi tiap kali ajuin skripsi, dia tolak terus skripsi saya. Sehingga untuk lulus tuh saya butuh iman. Saudara. Iman terbesar dalam hidup saya salah satu saya bisa lulus jadi sarjana. Karena dosen saya bikin saya susah, mempersulit saya. Tapi ada mujizat yang luar biasa, yang saya nggak bisa cerita. Tapi luar biasa ada mujizat Tuhan, sampai saya bisa lulus. Mungkin buat orang lulus biasa, buat saya lulus tuh, wah itu butuh iman. Jadi iman adalah dia bekerja dalam dimensi yang tidak dilihat. Belum kejadian, itu sebab butuh iman. Yang kedua, iman kita itu adalah iman yang timbul dari mendengar, bukan iman timbul dari lihat. Saudara ngerti? Kalau saudara lihat, buat apa lagi butuh iman? Jadi iman ada sesuatu yang perlu kita lihat atau kita yakini untuk sesuatu yang belum kejadian. Jadi hari ini jangan lihat kelemahan saudara, jangan lihat masalah saudara, jangan lihat keterbatasan saudara, jangan lihat sakit saudara. Kalau Tuhan katakan, kamu sembuh, amin. Kamu akan sukses, amin. Kalau itu Tuhan yang katakan. Jadi saudara, melihat tidak akan kasih kita solusi apa-apa. Melihat tidak akan bisa tolong kita. Buktinya Israel, mereka udah lihat bukannya tambah iman, malah kehilangan iman. Mendingan mereka gak usah lihat-lihat dulu tadi awalnya. Gak usah foto-foto dulu survei, gak usah. Polos-polos saya datang aja maju. Oh, Tuhan bilang maju, kita maju. Kita gak tahu pas habis itu pun kaget juga. Ih, gede-gede banget gitu ya. Tapi mungkin ada mujizat Tuhan di sana. Jadi saudara, melihat bisa membuat kita kadang kehilangan iman. Melihat keadaan ekonomi kita bisa bikin kita kehilangan iman. Melihat masalah persoalan hidup kita bisa bikin kita loh kehilangan iman. Dan dikatakan tanpa iman mustahil kita bisa menyenangkan Tuhan. Ingat, secara sukses harus apa? Berkenan. Jadi Alkitab katakan tanpa iman ya tidak mungkin bisa nyenengin Tuhan. Kalau Tuhan gak senang artinya apa? Tuhan gak berkenan. Maka kita gak sukses. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Okay? Dan dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jadi secara sukses saudara harus bikin Tuhan senang. Dan cara Tuhan senang sama saudara itu karena saudara punya apa? Iman. Bukan karena saudara jago lihat, bukan. Enggak perlu jago lihat di sini. Yang perlu jago adalah jago mendengar sebenarnya. Dan dikatakan apa? Sungguh-sungguh, tanda kita orang beriman kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Mencari kehendaknya. Bukan cari kepuasan diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Dan bagaimana kita cari Tuhan, cari kehendaknya, itu lewat apa? Tebak. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, lewat apa? Mencarinya? Baca firman, selidiki Alkitab, pelajari firman Tuhan. Sehingga saudara bisa menemukan apa yang kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara sakit, saudara punya masalah dengan ekonomi, masalah dengan rumah tangga, masalah dengan keluarga, carinya di mana? Cari di firman. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Apa yang Tuhan mau ngomong tentang kondisi ini? Dan dikatakan bahwa Tuhan akan membalas semua orang sesuai dengan memberikan upah kepada semua orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Saudara masih ingat tahu? Jemaat kita ada yang baru kepengen mau kasih persembahan buat pembangunan gereja. Selama ini gak ada orderan masuk. Baru kepikiran pengen, besokannya orderannya masuk. Luar biasa masuk terus. Bahkan sampai hari masuk terus, gak habis-habis, masih jalan terus. Di saat yang lain lagi sepi orderan tuh saudara. Semua orang nih ekonomi lagi payah. Ini bisa dapat orderan masuk terus. Itu baru kepengen. Dan akhirnya mereka ngasih sih. Waktu mereka kasih ya semakin lagi. Saya pikir Tuhan mau bilang gini, aku gak mau utang sama kamu ya. Kamu ngasih aku mau kasih kamu lebih banyak. Supaya kamu jangan berasa ini jadi jasa kamu. Bukan. Aku kasih kamu lebih dari apa yang kamu kasih sama aku. Aku gak mau hutang sama kamu. Itu maksud Tuhan ngomong di sini. Sampai terus kebanjiran order. Sampai mau check up rumah sakit aja di luar negeri gak ada waktu. Harus ngurusin ordernya soalnya.
Pusing nggak? Ada orang dikejar-kejar orderan, ampun orderan gitu. Orang cari order dia bilang ampun orderan banyak sekali gitu. Nah itu. Saudara, Yesus berkata sama Thomas, Thomas kamu percaya karena kamu lihat. Tapi diberkati orang yang tidak lihat, tapi percaya. Hari ini kita adalah generasi yang tidak lihat Tuhan, betul? Tapi kita percaya. Maka kita adalah generasi yang sangat diberkati. Sangat diberkati. Dan untuk kita bisa punya iman yang tidak melihat tapi percaya, itu harus melalui apa? Melalui pendengaran firman Tuhan. Sesuai dengan Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka saudara orang yang tidak pernah belajar Alkitab benar-benar, ya, tidak pernah menyelidiki Alkitab dengan baik, mereka tidak bisa punya iman. Iman yang mereka punya mungkin hanya berkat dan mujizat. Tetapi ketika kesusahan mulai datang dalam hidup mereka mulai meragukan iman mereka. Jadi mereka adalah orang yang harus melihat mujizat dulu baru percaya. Tetapi kita, orang-orang yang dewasa di dalam iman, kita tidak perlu lihat dulu baru percaya. Kalau dikasih, itu seperti anak kecil. Kalau iman Thomas itu seperti anak kecil. Dikasih dulu baru bilang Tuhan Yesus baik. Bapa di surga baik. Tapi kalau nggak dikasih mainannya, dikasih maunya, Tuhan jahat. Jadi baik jahat menurut kemauannya. Jadi hari ini saudara di NJM, saudara dilatih apa hari ini? Apa yang saudara dilatih? Saudara berasa nggak di NJM saudara dilatih apa? Iman? Apa? Dari organ tubuh saudara paling banyak dilatih apa di NJM? Pendengaran. Saudara dilatih telinga yang mendengar. Jadi telinga yang bisa dengar firman, bukan mata yang melihat. Itu yang sedang saudara dilatih di sini. Jadi Matius 13 ayat 9 katakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Markus 4 9 katakan siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar. Wahyu 2 ayat 7 katakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di sini kita bisa ayat ini bukan bicara bahwa mereka yang ini tidak punya kuping. Bukan berarti mereka tuli. Masalahnya mereka nggak punya telinga yang bisa dengar. Mereka nggak punya telinga yang bisa menanggap firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita tidak dengar firman dengan otak kita saja. Hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Bukan. Tapi tujuan kita dengar firman untuk kita bisa praktek. Dan bagaimana supaya kita bisa praktek firman? Saya mau tahu cara supaya firman itu jadi dari otak bisa turun ke hati. Caranya lewat apa? Caranya lewat apa dari sini bisa turun ke sini? Lewat penderitaan hidup. Masalah. Tuhan berkuasa, ya baru masuk sini. Tuhan ajaib, ya baru masuk sini. Belum turun sini. Kapan ini terjadi? Dari sini ke sini? Waktu masalah datang, baru bisa praktek. Bagaimana saya tahu Tuhan itu penyembuh kalau saya nggak pernah sakit? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa Tuhan akan memberkati saudara kalau saya nggak pernah miskin dulu? Lewat masalah, bukan lagi konsep. Tanpa penderitaan, tanpa ujian, firman hanya akan jadi pengetahuan dan teori. Saudara yang baru jadikan Tuhan secara pengetahuan teori. Teori dan praktek itu beda. Itu nilainya kalau saya kasih nilai 1:1000. Sensasi terima teori sama sensasi praktek itu 1:1000 rasanya. Saya bagaimana tahu bahwa Tuhan saudara namanya hebat. Nama Yesus hebat. Tahu dari mana? Harus ngusir setan. Baru tahu nama Yesus dahsyat. Saya tahu, saya kalau ngusir setan, kalau saya udah capek, itu pasiennya. Saya suruh sebut nama Yesus. Yang udah capek, keluar dalam nama Yesus, gak mau keluar. Keluar, udah kita capek, suara udah habis. Ya. Saya tahu cara paling cepat ngusir setan, udah capek nih, supaya setannya keluar. Bu, Pak, panggil Yesus, sebut Yesus. Saya tahu dia mau sebut Yesus gimana? Waktu orang yang lagi kerasukan setan, kayak ada nyangkut di sini, gitu loh. Saya pikir di sini Yesus, sahabat, atau yang nama sebut Yesus dan enteng. Saya tahu orang kerasukan setan nyebut Yesus, saya ngap. Gitu. Sampai dia bisa sebut Yesus, peng, keluar setannya. Jadi setiap kali saya dengar nama Yesus itu, karena saya pernah lihat sendiri kok. Teori dan praktek beda bos, beda bu. Beda pak, teori sama praktek itu beda. Teori itu nilai cuma 1, praktek itu 1000 nilainya. Saya baru bisa appreciate nama Yesus kalau saya pernah lihat bagaimana setan tuh nyebut Yesus saya susah. Jadi soalnya kiranya kita tidak memakai mata jasmani, mata
mata jasmani untuk nilai hidup kita. Kiranya kita pakai mata iman, sehingga kita bisa berjalan di dalam kuasa Yesus dalam hidup kita. Menaklukkan semua suku enak, itu masalah dalam hidup kita, persoalan hidup kita. Mari kita tidak hidup menurut apa yang kita lihat, tapi menurut apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Mulai hari ini mari jangan menaruh penilaian atas diri kita sendiri. Atau kata orang buat hidup kita, jangan. Tetapi apa kata Tuhan. Jangan lagi menyebut diri kita belalang, tetapi temukan apa kata Yesus tentang hidup kita. Maka semua nama akan bertekuk lutut ketika mereka mendengar nama Yesus. Tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada sakit penyakit, kutuk kemiskinan dan kegagalan. Kiranya semua ditaklukkan dan dikalahkan di dalam nama yang berharga, nama Yesus. Amin.